pertemuan daripada berbagai ilmu dari agama yang bercampur dengan ilmu keyakinan nenek moyang kita, sehingga nenek moyang kita bisa studi banding, dan nenek moyang juga memiliki pengalaman yang berasal dari para yang datang di Indonesia, atau para tamu-tamu yang datang di Nusantara ini atau di daerah pribumi ini. Sehingga kalau kita berpacu, kita lihat kehidupan sebelum agama masuk ke bumi Nusantara seperti Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya, otomatis peradaban nenek moyang kita masih minim sekali. Dengan minimnya nenek moyang kita, maka nenek moyang kita akan juga bingung sekali menyebut apa yang disebutkan untuk bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak sekali para nenek moyang kita yang mereka kadang-kadang kebingungan. Ada yang mereka bersembah kepada Sang Pencipta Alam dengan melalui nenek moyang kita percaya bahwa matahari ini mungkin Tuhan berada di matahari, atau mungkin nenek moyang kita apabila menjalankan sembahyang atau bersembah pada Tuhan, mereka kepada kiblat papat lima pancer, yaitu dari arah barat, timur, utara, selatan, atas dan bawah. Ada juga yang nenek moyang kita memakai sarana atau memakai jalan atau perantara yang berupa dengan pohon yang besar atau batu yang besar, karena nenek moyang di zaman dulu juga mencari siapakah yang menciptakan bumi ini, siapakah yang menciptakan manusia ini, siapakah yang menciptakan samudra dan gunung-gunung. Maka nenek moyang terus mencari hingga mereka menemukan ilmu-ilmu dan mantra-mantra. Namun dengan demikian kita juga menemukan mungkin umurnya ilmu ini sudah beratus-ratus tahun, yang mana ilmu ini dikemas daripada yang dijual Soro dari Malang, kemudian dipelajari oleh mbak saya, diturunkan bapak saya, kemudian diturunkan ke saya. Ilmu dari yang dijual Soro, yang mana ilmu itu atau kawruh itu sama sekali tidak ada ajaran-ajaran yang bersifat agama. Itu murni dari cakepan atau sastranya, itu berasal dari kata-kata Jawa. Ya, itu bisa disebutkan di sini. Ya, kalau kita melihat daripada ilmu yang diberikan daripada yang dijual Soro, yang asli ilmunya orang kuno, itu disebutkan bahwa sembahnya para nenek moyang dulu itu yaitu Yang Sukmo Hadilinue. Itu sebutannya daripada mantra-mantra itu. Artinya apabila kita jabarkan, Sukma adalah umat manusia atau manusianya sendiri. Yang Sukmo Hadilinue, hadi itu besar atau tunggal. Linue artinya besar atau lebih. Sehingga apabila Yang Sukmo Hadilinue seperti halnya sebutan daripada agama kita atau Muslim, yaitu Allahu Akbar, artinya Allah yang maha besar atau Tuhan yang maha besar. Hingga di dalam sebutan nenekmu yang dikatakan, yang disebut di dalam amalan mantra itu, yaitu Yang Sukmo Hadilinue, artinya di situ manusia yang memiliki, yaitu Tuhan yang merupakan Tuhan maha tunggal, maha besar. Hingga dari nenek moyang sudah menyebutkan bahwa yang menciptakan jagat raya ini adalah merupakan Tuhan. Bahasanya bahasa Sanskerta, jika bahasanya panjang. Itu kalau kita menyebutkan yaitu Allah, atau kita menyebutkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau nenek moyang menyebutkan Yang Sukmo Hadilinue. Yang Sukmo artinya itu merupakan ciptaan Tuhan yang bersifat manusia. Hadi bisa diartikan tunggal, bisa diartikan besar. Linue bisa diartinya lebih. Artinya Tuhan itu benar-benar memiliki kebesaran yang tidak terhingga. Tuhan memiliki kelebihan yang begitu dahsyat yang tidak dapat diukur dengan kemampuan manusia. Jadi di zaman nenek moyang kita yang kehidupannya masih sangat sederhana sekali, bahkan rumahnya sangat sederhana sekali, mungkin berasal dari daun dan ranting-ranting, dengan pengalamannya tentu minim sekali juga. Jika mereka juga kebingungan mencari siapakah Tuhannya, siapakah yang menciptakan nenek moyang, siapa yang menciptakan jagat. Sehingga apabila Mbak Lulu bertanya kira-kira keyakinan apa atau persembahan siapa, sebutan apa, nenek moyang itu menyebut dengan keagungan Tuhan. Ya, kita apabila mendapatkan sumber-sumber dari Google dan sebagainya, kita kesulitan. Tapi kita bisa mengambil salah satu mantra kuno, yang mungkin mantra ini lahir atau berumur ratusan tahun, karena mantra ini tidak ada sebutan agama atau ilmu agama satu kata pun. Mantra ini murni daripada yaitu tinggalan nenek moyang kita dengan berbahasa Jawa dan tanpa menggunakan bahasa-bahasa dari mancanegara atau bahasa daripada agama yang masuk di Indonesia. Nah, di dalam mantra itu menyebutkan bahwa sebutannya nenek moyang itu adalah Yang Hadilinue. Kalau komplitnya ya Yang Sukmo Hadilinue, kan sukmanya kan manusianya. Sehingga Tuhannya menurut mereka nenek moyang dulu itu Hadilinue. Hingga nenek moyang dulu menyebutkan
Yuang Hadilinwe itu sebutan yang sepadan dengan ketuhanannya atau Tuhan. Namun di dalam mantra yang tertera, yang tertulis itu, kita tidak mendengarkan nenek moyang kita atau mbah-mbah saya menyebutkan nama yaitu Yuang Hadilinwe. Sebutan daripada mbah-mbah saya tetap yaitu Gusti Kamo Agung, Gusti Kamo Welas, Gusti Kamo Murah, Gusti Kamo Kuwoso, Gusti Kamo Manon, Gusti Kamo Wicaksono. Mbah-mbah saya menyebutkan itu. Juga menyebutkan Gusti Allah gitu loh. Iya. Jadi sebutan Yuang Hadilinwe itu mbak saya sendiri juga tidak menyebutkan, walaupun di mantra itu caranya memohon kepada Tuhan dengan sebutan Yuang Hadilinwe. Nah, kita bedah, Yuang adalah merupakan sebutan keagungan, Hadi itu tunggal atau Hadi bisa diartikan yaitu besar, Linwe juga besar atau kelebihan. Sehingga merupakan Tuhan sudah diakui nenek moyang, merupakan ya sebutan atau Tuhan yang sangat besar sekali. Iya. Atau Tuhan yang sangat besar sekali. Atau yang menciptakan jagat raya seisinya ini daripada nenek moyang kita disebut dengan Yuang Hadilinwe. Sehingga apabila teman-teman nggak percaya dengan mantra-mantra ini, bahwa ini mantra ini benar-benar asli pemberian dari Hyang Soro atau Hyang Dewi Jawab Soro dari Malang, yang mana Hyang Soro juga dari gurunya lagi sampai moyang-moyang dulu gitu loh. Iya. Jadi mantra ini benar-benar dari ejaan kuno yang mana sebutannya Tuhannya yaitu Yuang Hadilinwe. Sehingga kita pun juga tidak menemukan masyarakat sekarang dan masyarakat dulu dari mbah-mbah saya menyebutkan Yuang Hadilinwe. Mbah-mbah saya hanya menyebutkan Gusti Allah atau Gusti Kamo Suci atau Gusti Kamo Kuwoso. Ya muga-muga Gusti Kamo Kuwoso maringi berkah karo kowe le. Nah, kadang gitu, kadang mbah nyebutkan ya muga-muga Gusti Allah maringi berkah karo kowe le. Itu juga sering disebut oleh mbah-mbah saya. Tapi mbah saya tidak pernah menyebutkan semoga tujuanmu bisa berhasil atas ridane Yuang Hadilinwe, itu tidak pernah seperti itu. Tapi di dalam mantra benar-benar ditulis bahwa apabila meminta sesuatu permohonan sebutannya yaitu Yuang Hadilinwe. Nah, mantra ini sekarang masih ada dan saya pun juga karena pada saat dulu saya mengambil mantra ini juga berpuasa teman-teman. Hingga apabila kita membeberkan mantra selengkapnya dari Purwomadyo Wusono, misalnya dari satu lanjaran itu, apabila kita tidak seperguruan, apabila kita tidak satu atap, atau apabila tidak disertai dengan berpuasa sesuai dengan petunjuk guru, kita tidak bisa menceritakan, tidak bisa membaca, atau tidak bisa memberikan tahu, atau tidak bisa memberikan andaran. Karena sang guru memberikan wacana, sang guru memberikan amanat, memberikan perintah kepada saya, apabila mantra ini sudah kamu pegang, jangan sampai ada orang yang tahu. Kalau ada orang yang ingin belajar, harus belajar sesuai dengan kamu waktu belajar dulu. Hingga harus berpuasa, kemudian dipejang, yaitu tanpa ditulis. Hingga caranya untuk mengajarkan kepada siswa itu tidak ditulis, jadi diajarkan secara langsung teman-teman. Hingga apabila ini dipelajari harus pakai puasa. Tapi yang jelas sebagai perwakilan atas jawaban daripada Mbak Lulu bahwa di mantra itu disebutkan permohonan itu mintanya Yuang Hadilinwe. Artinya Yuang katakan sebutan yang besar atau yang agung, Hadi itu artinya besar atau satu atau eka, Linwe artinya lebih. Jadi Hadi itu di dalam bahasa Sanskerta, bahasa pewayangan, Hadi itu seperti eka. Jadi seperti eka, Hadi, eka itu sama. Atau Hadi dapat dikatakan besar. Jadi Hadi dapat dikatakan besar, dapat dikatakan itu ada lebih, dapat dikatakan eka atau satu. Di Hadilinwe bisa dikatakan Tuhan yang Maha Satu, bisa dikatakan Hadilinwe dapat disebutkan Tuhan yang Maha Besar atau Maha Lebih gitu. Sehingga kalau kita pelajari secara mendalam, ternyata di mantra itu sudah menyebutkan Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu. Sehingga nenek moyang kita dulu itu sudah mengatakan Tuhan itu satu gitu loh. Sudah dikatakan Tuhan itu satu karena di mantra itu dikatakan Yuang Hadilinwe. Sehingga dengan dasar mantra inilah kita bisa menjawab, kita bisa menguraikan, kita bisa membongkar bahwa nenek moyang itu sudah punya keyakinan bahwa yang menciptakan jagat raya ini adalah hanya satu.